Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badarudin dengan NPM 22100101745. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program belajar berhitung untuk anak. Pertama-tama, pada baris pertama dan ketiga pada program yang saya buat, ini memuat 3 library yang saya gunakan untuk program ini. Pertama adalah library IOStream, yang kedua adalah CSTD_lib, yang ketiga adalah CType, yang fungsinya masing-masing akan digunakan pada program ini. Untuk baris kelima, using namespace std, ini digunakan agar saya tidak perlu lagi menggunakan atau memuat kata std untuk setiap cout atau cin. Pada baris ke-8, konstanta integer max angka sama dengan 11. Ini adalah batas angka yang akan digunakan ketika saya mengenerate angka random. Kenapa 11? Karena angka itu penghitungan angka dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau saya menggunakan 10 saja, ini angka yang di-generate akan 0 sampai 9 saja. Karena saya ingin sampai 10, maka saya akan menggunakan sampai 11. Untuk baris ke-11, ini adalah fungsi untuk men-generate angka random. Di sini saya akan men-generate fungsi yang men-generate angka dari range di atas, max angka yang di atas. Untuk 16, ini adalah function untuk penjumlahan. Cara lanjut, ini adalah variabel yang akan digunakan. Do, ini perulangan, mulai perulangan. Di perulangan ini kita menggunakan 4 variabel. Pertama adalah integer A, yaitu angka random. Integer B adalah angka random lagi. Integer jawaban, ini adalah jawaban dari hasil penjumlahan di atas. Integer soal ini akan memuat soal integer A, integer B untuk menyimpan array soal. Sini cout, sini akan menampilkan soal, berapa hasil dari soal 0. Ini akan mengambil dari soal yang sini. Integer A, soal satunya akan mengambil dari integer B, sama-sama random, dan operasi yang digunakan adalah tambah. Inputnya adalah jawaban. Di sini kita akan meminta untuk menjawab dari soal yang di atas. If kondisi, jika jawaban soal sama dengan jawaban yang benar, maka output yang keluar adalah jawaban benar. Jika salah, output yang keluar adalah jawaban salah. Jawaban yang benar adalah, di sini kita akan diberitahu jawaban yang benar berdasarkan rumus soal A, soal plus soal 1, atau integer A plus integer B sama dengan. Terus setelah menjawab ini akan muncul output apakah ingin mencoba soal baru atau tidak. Jika jawab Y, maka soal baru akan langsung dikeluarkan oleh program. Jika jawab N atau selain Y, maka akan kembali ke menu awal. Ini untuk fungsi pengurangan, sama seperti sebelumnya. Integer A untuk angka random, B angka random, jawaban untuk jawaban soal. Ini adalah untuk menyimpan soalnya. Output pertama saat menggunakan menu ini, kita suruh menginput jawaban kembali. Di sini adalah kondisi lagi. Jika jawabannya benar, output yang dikeluarkan adalah jawaban benar. Jika jawaban salah, output yang dikeluarkan adalah jawaban salah. Jawaban yang benar adalah A min B sama dengan, sama seperti atas. Kita bisa memiliki opsi untuk lanjut pada menu tersebut dengan generate soal yang baru, atau kita bisa kembali ke menu awal. Ini untuk perkalian, sama juga.
integer A, integer B adalah angka random, integer jawaban untuk jawaban. Soal, ini ada soal. Sama juga output yang pertama kita lihat adalah ini. Berapa hasil? Ini angka random, Terus kita disuruh memasukkan input jawaban. Jika jawaban benar ada jawaban benar. Jika jawabannya salah akan dimasukkan jawaban salah. Jawabannya benar adalah A kali B sama dengan jawaban. Ini juga jika ingin mencoba kembali dengan soal yang baru, bisa klik masukkan Y. Jika tidak, input selain Y. Nah, di sini kita akan melihat program utama, program yang akan kita lihat. Integer main, srun, time, srun. Kenapa menggunakan fungsi time? Karena pada fungsi srun ataupun generate angka random, jika kita tidak memasukkan fungsi time atau tidak menggunakan fungsi time, maka angka random yang akan keluar atau di-generate setiap kali percobaan itu sama. Jika percobaan yang kita dapat itu adalah 1 plus 2, kita akan coba soal yang baru, dia pasti akan keluar 1 plus 2. Begitu terus. Jadi, untuk menyiasatinya, kita akan memuat time 0 agar angka yang random yang keluar itu selalu berbeda. Integer pilihan menu. Ini kita gunakan untuk pilihan menu nantinya. Untuk si input pilihan menu. Ini adalah pilihan yang tampil di layar. Outputnya adalah baris pertama adalah menu belajar berhitung. Baris kedua ini akan diberikan opsi untuk jika memilih satu. Ada belajar penjumlahan, belajar pengurangan, belajar perkalian, dan menu terakhir keempat adalah keluar jika ingin menghentikan program. Terus di sini ini adalah output di mana kita diminta untuk memasukkan atau memilih menu mana yang ingin kita gunakan. Switch. Sini kita akan diberikan 4 pilihan menu berdasarkan yang di atas. Jika kita ketik 1, maka yang dipilih akan belajar penjumlahan. Jika ketik 2, maka belajar pengurangan. Jika ketik 3, maka belajar perkalian. Jika 4, keluar dan outputnya akan menjadi seperti ini. Terima kasih telah menggunakan program ini, sampai jumpa. Jika kita tidak memasukkan salah satu di antara 4 ini, maka kita akan menemukan pesan error. Pilihan tidak valid, silahkan pilih kembali. Dan ini perulangan jika kita tidak memilih 1 sampai 4. Jadi dia akan mengulang kembali ke atas. Baik, saya akan mencontohkan program saya. Pertama-tama saya akan mencoba penjumlahan 1. Maka saya akan klik 1, enter. Sini kita sudah akan mendapatkan soal berapa hasil dari 10 plus 4. Kedua angka ini di-generate secara random dengan fungsi yang di atas. Ini generate random number. Terus 10 plus 4 sama dengan 14. Jika kita menjawab benar, maka hasilnya benar. Kita akan mencoba soal yang baru. Ketik Y, enter. Di sini kita akan mencoba jawaban yang salah. 1 plus 9 sama dengan 10, tapi kita akan input jawaban salah. Kita ketik 11, enter. Di sini output yang keluar adalah jawaban salah. Jawaban yang benar adalah dia akan menjumlahkan ini secara otomatis dan memberikan outputnya. Terus karena ini sudah penjumlahan, kita akan kembali ke menu yang berikutnya. Kita klik N, enter. Kita coba pengurangan. Pengurangan ada angka di angka 2, enter. Berapa hasil 1 kurang 1 sampai dengan 0? Jawaban benar. Ingin mencoba soal baru, kita coba lagi Y, enter.
Enter. 9 kurang 1, ini jawabannya -1, kita jawab 4. Dia akan memberikan jawaban yang benar adalah -1. Kita akan coba menu belajar perkalian lagi. Kita klik N, Enter. Karena perkalian adalah menu ketiga, jadi kita klik 3, Enter. 4 kali 1 sama dengan 4, Enter. Jawaban benar. Kita akan mencoba soal yang baru. 4 kali 0 seharusnya 0, kita jawab 4. Nah, sini, terus kita kembali ke menu utama. Jika kita klik 4, hasilnya. Terima kasih telah menggunakan program ini. Sampai jumpa. Program selesai sampai akhir. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.